semuanya, balik lagi bersama Chola, Princess Lesehan. Hari ini saya kedatangan tamu yang lagi viral hari-hari ini atau akhir-akhir ini, yaitu time traveler Shintae. Apakah kalian penasaran dengan orangnya? Langsung saja kita sambut Shintae, time traveler. Langsung saja akan Incas tanya-tanyakan kepada Shintae gimana pengalamannya, gimana sih ceritanya Sumpah Pemuda 1928 itu. Siapa yang kepo dengan peristiwa penting yang ada di Indonesia? Jadi gimana Shintae? Gimana kamu bisa menjadi seorang time traveler dulu? Bisa, jadi aku bakal ngasih tauin gimana sih aku bisa menjadi seorang time traveler. Sebenarnya adalah sebuah pengalaman sangat menakjubkan. Yang tadinya saya punya tompel 1 dan sekarang saya punya tompel 3. Jadi sebenarnya waktu itu saya lagi jalan-jalan aja di keliling rumah, terus tiba-tiba saya menemukan salah satu pintu yang kecil, tapi itu kecilnya nggak setompel saya, tapi itu kayak sekitar segini. Terus itu kayak ya udah aku masuk aja. Pas aku dibuka, tiba-tiba aku kayak wow, apa nih? Aku berada di tahun berapa? Nah, pas udah di sana, aku tuh kayak, oh, kok hektik banget orang-orang gitu. Terus juga nggak ada HP. Terus juga habis itu nggak ada TV, CCTV. Pokoknya yang canggih-canggih di situ tuh tidak ada. Jadi saya kayak, kayaknya aku ada di mana? Oke, jadi seperti itu ya. Sangat menakjubkan dan menarik. Nah, jadi ketika kamu sudah mencapai di sana, sebenarnya sebelum kejadian Sumpah Pemuda itu kondisi Indonesia itu seperti apa sih? Jadi waktu itu Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Dan mereka tuh masih perlawannya tuh kayak sendiri-sendiri gitu loh. Kayak perlawan di Jawa, Sulawesi, Sumatera. Tapi semuanya itu terpisah. Nah, Belanda ini tuh memanfaatkan perbedaan suku kita, bahasa kita, dan juga budaya kita biar kita itu nggak bersatu. Emang licik banget, please. Terus habis itu para pemuda tuh kayak ngeliat keadaan dan kondisinya tuh kayak mikir, kalau misalnya kita terus-terusan terpecah belah seperti ini, kapan kita mau merdeka? Jadi dari kondisi seperti itu yang ada di Indonesia, itu mengakibatkan munculnya sebuah organisasi Sumpah Pemuda. Apakah betul? Bukan Sumpah Pemuda ya, tapi organisasi pemuda yang ada pada zaman itu. Jadi muncullah beberapa organisasi pemuda untuk menyatukan Indonesia. Contohnya seperti di Java, di Sumatera, terus juga yang lain-lain. Kayak gitu. Nah, awalnya mereka itu berjalan sesuai dengan daerah masing-masing. Tetapi mereka tuh tiba-tiba kayak mikir, kan tujuan awal kita tuh emang pengen menyatukan Indonesia. Kenapa kita nggak bersatu aja? Oh, jadi pemuda-pemuda itu kayak memiliki tujuan yang sama. Jadi akhirnya mereka kumpul bersama untuk membuat sebuah organisasi. Setelah mereka berpikir dan merencanakan untuk bersatu lagi, akhirnya dibuatlah Kongres Pemuda 1 pada tahun 1926. Nah, di sini para pemuda dari berbagai daerah yang berbeda-beda itu berkumpul menjadi satu. Namun, pada Kongres Pemuda 1 ini hasilnya itu belum maksimal. Tapi mereka itu udah punya kesadaran kalau mereka pengen bersatu. 2 tahun kemudian, mereka akhirnya sepakat untuk membuat Kongres Pemuda 2 yang lebih terorganisir atau tertata dan juga mengundang banyak orang atau peserta pemuda lainnya. Di Kongres kedua ini, pemikiran tentang persatuan atau kesatuan Indonesia makin kuat. Kalau boleh tahu, jika kamu berada di sana, suasananya tuh seperti apa sih? Seru dan penuh semangat banget. Aku benar-benar suka ketika aku berada di suasana tersebut atau aku berada di posisi tersebut. Dan juga kongresnya itu berjalan selama 2 hari antara 27 sampai dengan 28 Oktober 1928. Nah, mereka tuh di sana lagi diskusi tentang bahasa, budaya, pergerakan nasional yang ada di Indonesia. Terus kongresnya ini itu dilaksanakan berada di 3 tempat yang berbeda di Batavia, Jakarta. Terus aku juga ketemu sama tokoh-tokoh penting. Contohnya kayak Muhammad Yamin,
Sugondo Jojo Puspito, Great Rudolf Supratman, yang saat itu memperkenalkan lagunya yaitu Indonesia Raya untuk pertama kalinya loh. Paham saya. Oke. Setelah itu, setelah adanya Kongres, lahirlah Sumpah Pemuda. Apakah betul? Yap, pada hari terakhir yaitu 28 Oktober 1928, mereka akhirnya merumuskan Sumpah Pemuda. Nah, dalam Sumpah Pemuda itu isinya ada 3 keputusan penting. Ini adalah pernyataan yang sangat berani dan juga keren dari pemuda-pemuda yang udah ngelakuin kongres. Terus juga ini tuh udah yang kayak menakjubkan banget pada masa penjajahan. Saat itu, mereka jadinya tuh jatuhnya menegaskan bahwa Indonesia itu bukan sekedar negara yang kaya, gitu. Tapi yang kayak, wow, kayak kalian tuh gak bisa megang, tapi kayak menyentuh secara gampang, terus kayak cuman gitu-gitu doang. Tapi Indonesia adalah sebuah bangsa yang bersatu. Oke, jadi setelah adanya Sumpah Pemuda, dampak yang didapatkan itu apa? Pada saat itu, dampak dari Sumpah Pemuda ini lumayan besar banget. Setelah lahirnya Sumpah Pemuda, Indonesia itu kelihatan lebih semangat lagi, terus lebih rakyatnya itu lebih berjuang lagi untuk kemerdekaan Indonesia. Apalagi di kalangan para pemuda-pemuda. Wah, itu gila, keren banget. Terus momen ini tuh yang udah yang kayak jadi fondasi banget buat kemerdekaan Indonesia nanti. Wah, jujur ini sangat wow amazing. Sigma dan Mewing, keren banget ya. Para pemuda ini tuh mereka bersatu dalam jiwa dan raganya. Jadi mereka membuktikan bahwa mereka itu pemuda-pemuda yang dapat memajukan bangsa Indonesia. Para pemuda ini tuh mereka menunjukkan kalau misalnya perbedaan antara bahasa, daerah, maupun kebudayaan itu bukanlah sesuatu penghalang bagi kita sebagai rakyat Indonesia. Tapi mereka itu malah bersatu agar para penjajah itu keluar dari negara ini. Kayak gitu deh. Bagaimana para viewers semua? Apakah kalian paham dari cerita Sumpah Pemuda sebagai seorang time traveler ini? Paham? Mari kita berikan tepuk tangan kepada Siti. Itu adalah sebuah yang sangat menakjubkan, sebuah yang tidak biasa ketika di real life itu ada seorang time traveler. Ketika saya ingin menjadi time traveler, sebenarnya saya ingin ke anime saja karena saya ingin bertemu dengan best saya. Tetapi yang kali ini tidak kalah menarik karena kita bisa melihat perjuangannya. Saya bisa melihat secara langsung gimana perasaan, kondisi suasana ketika berada di situasi seperti itu ya. Baik pemirsa, terima kasih telah menonton video YouTube saya pada seksi Celah Princess Lesehan Podcast. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan komennya agar bisa mendapatkan dan juga mensupport akun ini. Terus juga biar lebih Sigma Mewing untuk akun ini. Salam sejahtera, salam olahraga, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.